Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat dan semuanya bahagia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron itu? Nah, sebelumnya kita mengingat kembali ya materi sebelumnya tentang model-model atom. Kemarin kita sudah bahas tentang model atom dari mulai Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Niels Bohr, dan yang terakhir adalah mekanika kuantum. Nah, untuk mengetahui bagaimana konfigurasi elektron ini, Anda harus mengingat kembali nih model atom dari Niels Bohr dan dari mekanika kuantum. Yang pertama ini Niels Bohr dulu yang akan kita bahas. Menurut model atom Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atau tingkat energi elektron. Sebelumnya, Niels Bohr itu pernah menjelaskan bahwa atom itu terdiri dari inti atom, kemudian ada kulit atom, di mana di dalam inti itu ada proton dan ada neutron. Nah, sedangkan elektronnya ada pada kulit, yaitu pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, artinya elektron itu tidak jadi satu dengan proton dan neutron, tapi beredar pada lintasannya. Nah, lintasan yang paling dekat dengan inti mempunyai energi yang paling rendah. Semakin jauh dari inti atom, maka semakin tinggi tingkat energinya. Nah, sekarang konfigurasi elektron, kita masuk ya. Oke. Konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron pada kulit atom. Nah, kalau tadi saya bilang kalau proton dan neutron adanya di inti atom, sedangkan elektron ada di kulit atom. Karena kulitnya itu berlapis-lapis, lintasannya itu tidak hanya satu, maka ada susunannya. Nah, susunan elektron pada kulit atom itu namanya konfigurasi elektron. Nah, ini gambarnya. Anda bisa lihat di inti atom ada proton sama neutron, sedangkan elektron ada pada lintasan-lintasan tertentu atau kulit atom. Nah, sekarang lintasan elektron disebut juga orbit atau kulit. Kulit yang paling dekat dengan inti atom itu diberi nama atau diberi lambang. Lambangnya adalah K. Kulit berikutnya L, berikutnya lagi M, kemudian N, kemudian O, kemudian P, dan kemudian Q. Nah, ini digambarkannya ada intinya, kemudian kulit pertama, kedua, dan sampai berikutnya dilambangkan dengan huruf K yang pertama, berikutnya L, M, N, O, P, Q. Nah, setiap kulit hanya dapat ditempati oleh elektron dengan batas maksimum 2 n²2. Berarti elektron yang beredar pada lintasannya itu ternyata jumlahnya beda-beda. Kenapa? Karena setiap lintasan atau setiap kulit itu punya batas maksimum menyimpan elektron. Batas maksimumnya itu dirumuskan dengan 2 n²2. N-nya itu apa? N-nya itu menunjukkan kulit. Nah, bisa lihat gambarnya, di situ ada inti atom, kemudian ada kulit-kulitnya. Yang dekat dengan inti atom berarti kulit ke-1, berikutnya kulit kedua, berarti yang dekat dengan inti atom N-nya sama dengan 1, menunjukkan kulit ke-1. N-nya sama dengan 2 berarti kulit ke-2, N-nya sama dengan 3 berarti kulit ke-3, kemudian 4, 5, 6, dan 7. Nah, sehingga kalau N-nya sama dengan 1 berarti batas maksimum untuk elektronnya kan rumusnya 2n². Sekarang kalau 1 kuadrat nilainya berapa? 1, baru 2 kali 1 sama dengan 2. Maka di kulit pertama atau N-nya sama dengan 1, batas maksimum isi elektronnya adalah 2. Sedangkan pada kulit berikutnya berarti N-nya sama dengan 2 atau kulit kedua. Berarti kalau 2 kuadrat itu nilainya 4. 4 dikalikan 2, 8. Maka di kulit kedua batas maksimum elektronnya sebanyak 8. Sedangkan pada kulit ketiga berarti N-nya sama dengan 3.
Nah, 3 kuadrat itu berapa? 9. 9 kali 2, 18. Maka di kulit ketiga batas maksimum elektronnya adalah 18. Dan seterusnya, di kulit keempat batas maksimumnya 32. Kenapa? Karena N-nya 4. 4 kuadrat itu 16 dikalikan 2 jadi 32. Di kulit kelima, 5 kuadrat berarti 25. 25 dikalikan 2, 50. Berikutnya kulit keenam, N-nya 6. 6 kuadrat itu berapa? 36 dikalikan 2, 72. Maka di kulit keenam elektronnya adalah 72 maksimumnya. Sedangkan di kulit ketujuh berarti 7 kuadrat berapa? 49 dikalikan 2, nilainya jadi 98. Nah, mungkin kalau ada penemuan lagi barangkali bisa saja nanti ada kulit ke-8, ke-9, ke-10. Nah, tapi untuk saat ini elektron itu menempati kulit atom hingga kulit ke-7. Nah, di sini misalnya saya punya atom Na dengan nomor atom 11, 23, notasinya ya di situ ya. Berarti nomor atomnya 11, masanya 23. Nah, Anda bisa lihat di sini. Oke, nomor atomnya Na 11, artinya jumlah protonnya ada 11, jumlah elektronnya ada 11, sedangkan jumlah neutronnya 23 dikurangi 11, hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kalau saya gambarkan, nah berarti kalau saya gambar nih, ternyata atom Na itu di inti ada proton sebanyak 11, berarti P-nya 11. Kemudian di inti juga ada neutron. Berapa neutronnya? 12, berarti N-nya sama dengan 12. Berarti di dalam inti itu proton dan neutron. Protonnya ada 11, neutronnya ada 12. Nah, elektronnya adanya di mana? Adanya di lintasan tertentu atau kulit atom. Nah, pertanyaannya, dengan elektron jumlahnya 11 itu dia mengisi kulit yang mana? Apakah semuanya di kulit ke-1 atau dibagi rata? Nah, ternyata tidak ada aturannya. Nah, sekarang kita lihat elektronnya. Nah, kulit pertama, karena kulit pertama itu maksimumnya hanya 2 elektron, berarti Na yang punya 11 elektron ini di kulit pertama isinya 2 elektron. Kemudian, karena masih ada lagi, maka elektronnya mengisi di kulit kedua. Kulit kedua itu maksimumnya berapa? 8 elektron, maka di situ tergambar L8 elektron. Berarti kulit pertama sudah terisi 2, kulit kedua sudah terisi 8, maka jumlahnya sudah 10. Sedangkan elektron Na berapa tadi? 11, berarti masih kurang 1 kan? Maka satunya ini akan mengisi di kulit berikutnya, yaitu M-nya 1. Berarti Na itu kok digambarkan di inti ada proton sebanyak 11, ada neutron sebanyak 12, tapi elektronnya tersusun pada kulit atom. Di kulit K, kulit pertama isinya 2 elektron, di kulit L, kulit kedua isinya 8 elektron, sedangkan di kulit M isinya 1 elektron. Sehingga konfigurasi elektron untuk atom Na ditulisnya 2, 8, 1, menunjukkan di kulit pertama isinya 2, di kulit kedua isinya 8, di kulit ketiga isinya 1. Nah, contoh berikutnya. Saya punya atom Br nomor atomnya 35 dengan massa 80. Notasinya seperti ini ya. Oke. Dilihat di sana nomor atomnya 35, artinya protonnya ada 35. Elektronnya ada 35, sedangkan jumlah neutronnya berarti 80 dikurangi 35, jumlahnya adalah 45. Kalau saya gambarkan, di dalam inti atom Br itu ada proton sebanyak 35, kemudian ada neutron sebanyak 45. Lalu elektronnya di mana? Elektronnya adanya di kulit atau di lintasan-lintasan tertentu. Nah, di kulit pertama, ingat maksimumnya berapa? 2, maka ditulisnya K2 elektron. Di kulit kedua, maksimumnya berapa? 8, berarti ditulisnya 8 elektron. Nah, kulit pertama sudah 2, kulit kedua sudah 8. Jumlahnya sudah berapa? Sudah 10. Nah, sekarang
Sedangkan elektronnya Br sendiri ada berapa? 35. Berarti masih sisa kan? Maka sisanya akan mengisi di kulit berikutnya. Kulit ketiga maksimum isinya berapa? 18. Maka M itu isi elektronnya 18 elektron. Kalau begitu sekarang K-nya sudah 2, L-nya sudah ada 8, M-nya ada 18. Jumlahnya berapa? 28. Berarti sisa berapa lagi? Sisanya 7. Maka sisanya ini akan mengisi kulit berikutnya. Berarti kulit N-nya sebanyak 7 elektron. Jadi kalau saya gambarkan, intinya itu ada proton sebanyak 35, ada neutron sebanyak 45 di inti ya. Sedangkan elektronnya tersusun pada kulit atom. Di kulit K isinya 2 elektron, di kulit L isinya 8 elektron, di kulit M-nya isinya 18 elektron, maka jumlahnya sudah 28. Masih sisanya akan mengisi di kulit berikutnya yaitu N. N-nya sebanyak 7 elektron. Sehingga oke, Anda bisa lihat konfigurasi elektron untuk atom Br yaitu 2, 8, 18, 7. Ya, saya akan berikan contoh lain untuk membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nah, di sini sebelumnya saya sudah gambarkan kalau atom itu ada inti, ada kulit, di inti itu ada proton dan ada neutron, sedangkan elektronnya tersusun pada kulit atom. Setiap kulit atom punya batas maksimum menyimpan elektron. Kulit K maksimumnya 2, kulit L maksimumnya 8, kulit M maksimumnya 18, kulit N maksimumnya 32, kulit O 50, kulit P 72, kulit I 98 elektron. Nah, sekarang contoh yang lain, saya punya atom K, nomor atom 19, masanya 39. Bagaimana konfigurasinya? Sebelumnya saya tuliskan dulu. Kalau K nomor atom 19 berarti protonnya ada 19. Elektronnya juga ada 19. Sedangkan neutronnya itu sama dengan 39 dikurangi 19, yaitu hasilnya 20. Nah, konfigurasinya bagaimana? Kalau saya gambarkan, itu di inti ada proton sebanyak berapa? 19. Di inti juga ada neutron sebanyak 20. Sedangkan elektronnya ada di kulit. Kulit K maksimumnya berapa? Elektronnya kan 19. Berarti 19 ini akan tersusun di setiap kulit atom. Di kulit K maksimumnya 2, maka di sini isinya 2 elektron. Oke. Nah, kemudian di kulit L maksimumnya berapa? 8. Maka saya tuliskan 8 elektron. Kulit pertama sudah 2, kulit kedua sudah 8, jumlahnya ada 10. Nah, sedangkan elektron kita ada berapa? 19. Berarti masih sisa berapa? 9. Maka saya tuliskan di kulit M. Saya tuliskan 9 elektron. Nah, kalau begini salah, tidak bisa. Kenapa? Lihat, kulit M itu maksimumnya 18 kan? Tapi M itu tidak bisa kita isi 9. Nah, kenapa? Maka dia harus mengikuti aturan kulit sebelumnya. Kulit ini maunya mengikuti pola ini. Kalau tidak bisa mengikuti pola ini, maka dia akan mengikuti pola kulit sebelumnya. Misalnya M kan tinggal 9 elektronnya, ya kan? Nah, nggak maunya 18, maka dia akan mengikuti pola kulit sebelumnya. Sebelumnya siapa? L. L-nya berapa? 8. Maka yang dituliskan yang benar di sini adalah 8. Saya tuliskan 8 di sini. 8 elektron berarti sudah 2 tambah 8 tambah 8, 18. Nah, 19 elektron sudah terisinya 18, sisa berapa? Sisa 1. Berarti lanjut kulit berikutnya KLM N, baru tulisnya 1 elektron. Jadi konfigurasi elektronnya, elektron untuk atom K adalah 2, 8, 8, 1.
memberikan contoh lain. Di sini ada I, nomor atom 53, masanya 127. Nah, berarti protonnya ada 53. Kemudian elektronnya ada 53. Sedangkan neutronnya sebanyak 127 dikurangi 53. Maka hasilnya adalah 74. Nah, kalau saya gambarkan, ini intinya ada proton sebanyak 53. Kemudian ada neutron sebanyak 74. Sedangkan elektronnya kan 53, adanya di mana? Tersusun pada kulit atom. Kita susun di sini. K itu maksimumnya berapa elektron? 2 elektron. Kemudian lanjut lagi, kulit L itu maksimumnya berapa? 8 elektron. Sudah berapa di sini? Sudah 10. Sedangkan elektronnya 53, masih sisa kan? Maka berikutnya adalah kulit M. M maksimumnya berapa? 18. Maka saya isi di sini 18 elektron. 2 tambah 8 tambah 18 sudah berapa? Sudah 28. Elektronnya berapa? 53. Masih sisa? Masih, kita cek. 53 saya kurangi dengan 28 dikurangi. 13 dikurangi 8 berapa? 5. 4 dikurangi 2 berapa? 2. Sisanya masih berapa elektron? 25. Nah, berarti masih sisa kan? Maka akan mengisi kulit berikutnya N. Di N maksimumnya berapa? 32. Tapi tunggu dulu, sisa elektron kita berapa? 25. Maka nggak bisa saya tulis 32. Maka kita harus mengikuti pola kulit sebelumnya yang diisi di sini. Sebelumnya kulit siapa? Kulit M. M isi berapa? 18. Bisa nggak saya isi 18? Nah, masih bisa kan? Maka saya tulis di sini 18 elektron. Nah, baru 25 ini saya kurangi 18. Oke, saya hapus. 18. 15 dikurangi 8 berapa? Tuh, 7. 1 dikurangi 1, 0. Oh, berarti sisanya sekarang tinggal 7. Maka akan mengisi kulit berikutnya. K, L, M, N. Kulit berikutnya adalah O. O maksimumnya berapa? 50. Sekarang isinya berapa? 7. Nah, maka saya tuliskan di sini 7 elektron. Loh, Bu, kok 7? Boleh. Elektron yang boleh mengisi kulit atom tidak mengikuti pola ini. Boleh, asal tidak lebih dari 8. Jadi kalau sisa di kulit terakhir ya, untuk kulit terakhir ini boleh sisanya 8, boleh sisanya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 boleh diisi di kulit yang terakhir. Tapi kalau misalnya masih 9, maka nggak 9 yang kita tulis, maka harus mengikuti pola kulit yang ada. Nah, ini contoh lainnya. Jadi, kalau saya tuliskan konfigurasi elektron untuk atom I adalah 2, 8, 18, 18, terakhirnya adalah 7. Ini konfigurasi elektron untuk atom I. Nah, sekarang untuk model atom mekanika kuantum konfigurasinya berbeda lagi. Nah, sekarang ini merupakan penyempurnaan dari konfigurasi elektron dari Niels Bohr. Nah, menurut teori atom mekanika kuantum, materi itu dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus mempunyai sifat sebagai gelombang. Nah, ini dinyatakan oleh Louis de Broglie. Nah, ada ketidakpastian tentang letak dan kecepatan elektron. Kalau tadi sudah dipastikan kata Niels Bohr itu, elektron itu sudah ada di kulit nih, lintasan tertentu. Tapi kalau menurut mekanika kuantum ternyata ada ketidakpastian tentang letak dan kecepatan elektron dikemukakan oleh Heisenberg. Nah, elektron memiliki sifat partikel juga gelombang. Ini kata Erwin Schrödinger.
Fungsi gelombang ini dapat mendeskripsikan bentuk ruang dan energi yang dimungkinkan dari gerakan elektron dalam atom. Nah, bentuk ruang dan energi dari gerakan elektron itu disebut orbital. Katanya Ernest Kringer itu, elektron itu punya sifat partikel dan sifat gelombang. Nah, sifat gelombang ini mampu mendeskripsikan bentuk ruang dan energi dari gerakan elektron, sehingga ternyata elektron itu tinggal di suatu ruang yang disebut dengan orbital. Nah, orbital merupakan tingkat energi dari suatu ruang yang mempunyai peluang terbesar, kebolehjadian terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom ya. Jadi orbital itu ruangan, tempat di mana kemungkinan besar elektron berada. Setiap orbital itu memiliki ukuran, bentuk, dan arah orientasi ruang yang berbeda. Jadi bentuk orbital itu beda-beda, ukurannya juga beda, dan arah orientasinya juga beda. Nah, orbital-orbital itu mampu bergabung akan membentuk subkulit. Kalau tadi katanya Niels Bohr itu, atom itu ada inti, ada kulit. Sedangkan kalau mekanika kuantum ini ada istilah baru, orbital-orbital bergabung membentuk subkulit. Nah, jenis subkulitnya ini dilambangkan dengan S dari kata sharp atau tajam, kemudian dilambangkan dengan P dari kata principal atau utama, kemudian ada subkulit D dari kata diffuse atau kabur, sedangkan ada lagi F dari kata fundamental atau dasar. Kalau tadi kata Niels Bohr itu atom itu ada inti, ada kulit. Kulitnya itu dilambangkan dengan K, L, M, N, O, P dan seterusnya. Sedangkan kalau di mekanika kuantum itu ditemukan namanya subkulit. Subkulit ini dilambangkan dengan S, P, D, dan F. Mungkin kalau ada penelitian berikutnya bisa saja bertambah jadi G, H, dan seterusnya. Cuma saat ini subkulit yang terisi elektron itu S, P, D, dan F. Nah, subkulit S tersusun dari satu orbital. Jadi di subkulit itu ada lagi ruangan tempat tinggal elektron, yaitu orbital. Di subkulit S orbitalnya ada satu. Ukuran orbitalnya berbeda tergantung kulit atau tingkat energi elektronnya. Probabilitas ditemukannya elektron sama untuk ke segala arah sehingga digambarkan seperti lingkaran. Jadi tempat elektron berada itu untuk subkulit S itu bentuknya ruangannya itu lingkaran digambarkan. Nah, sedangkan subkulit P tersusun atas 3 orbital. Berarti di subkulit yang P itu ruangannya orbitalnya ada 3. Nah, dilambangkan dengan PX, PY, dan PZ. Bentuk ruangannya seperti dumbbell itu seperti barbel ya. Nah, ini ruangannya anggap aja seperti balon ya. Balon itu ruangan tempat elektron berada. Kan ini ada yang sejajar sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Maka dilambangkannya ada PX, PY, dan PZ. Jadi untuk subkulit P itu orbitalnya ada 3. Sedangkan subkulit D itu tersusun dari 5 orbital. Nah, arah orientasinya ada 5. Berarti di subkulit D itu ruangan elektronnya ada 5. Yaitu yang pertama, ini gambarnya. Ruangannya itu di antara sumbu X dan sumbu Y. Orbitalnya itu di antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini gambarnya di antara sumbu Y dan sumbu Z. Berarti ruangannya, orbitalnya itu ada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Yang ketiga, ini di antara sumbu X dan sumbu Z ya. Tadi sumbu Y dan sumbu Z, kemudian ada X dan Y, sekarang ada X dan Z. Berarti ruangannya atau orbitalnya itu berada di antara sumbu X dan sumbu Z untuk gambar yang ketiga. Yang keempat, itu gambarnya seperti itu, berada pada. Ingat ya, kalau tadi di antara, kalau sekarang berada pada sumbu X dan sumbu Y kuadrat. Pada X kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian ruangan berikutnya adalah pada sumbu Z kuadrat. Berarti atom
kata mekanika kuantum ya, ada inti, kemudian ada kulit ya, tapi kulit itu ada lagi subkulit. Nah, di dalam subkulit itu ada orbital. Nah, elektron itu tinggalnya di orbital itu. Nah, bentuknya orbital itu macam-macam. Nah, tadi kalau untuk subkulit S, orbitalnya ruangannya ada 1. Kalau di subkulit P, orbitalnya atau ruangannya ada 3. Kalau di subkulit D, orbitalnya atau ruangannya ada 5. Nah, sekarang subkulit F memiliki 7 orbital. Jenis orientasi ketujuh orbital F ini memiliki bentuk yang kompleks dengan beberapa cuping. Nah, ini gambarnya ya, Anda bisa lihat ya. Nah, di sana ada 5Z pangkat 3 dan 3ZR pangkat 2. Nah, ini bentuk-bentuk dari orbital F. Nah, ya. Gabungan subkulit membentuk kulit atau tingkat energi. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Nah, pada kulit pertama itu terdiri dari subkulit S. Kemudian pada kulit kedua itu terdiri dari subkulit S dan P. Pada kulit ketiga terdiri dari subkulit S, P, dan D. Pada kulit keempat terdiri dari subkulit S, P, D, dan F. Pada kulit kelima terdiri dari subkulit S, P, D, dan F. Pada kulit keenam terdiri dari subkulit S, P, D. Pada kulit ketujuh terdiri dari subkulit S, P. Nah, ini gabungan dari subkulit ini membentuk kulit atau tingkat energi. Aturan Aufbau. Aufbau itu artinya membangun. Menurut aturan Aufbau, elektron itu di dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila mempunyai energi yang rendah. Sedangkan elektron-elektron akan berada pada orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Berarti elektron itu adanya di orbital. Orbital-orbital ini kalau bergabung jadi subkulit. Subkulit ini kalau bergabung maka jadilah kulit. Nah, elektron itu mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah. Nah, sehingga kalau digambarkan gabungan dari subkulit itu tadi seperti ini ya. Di kulit ke-1 S, kulit kedua gabungan dari S dan P, kulit ketiga itu gabungan dari SPD, kulit keempat itu SPDF, kelimanya itu SPDF, keenamnya itu SPD, ketujuhnya SP. Sedangkan ini untuk mengetahui tingkat energinya digambarkan seperti ini. Saya beri tanda panah di sana ya kan. 1S, 2S, 2P maksudnya apa? Angka 1 di depan huruf S itu menunjukkan kulit ke-1. Ingat tadi gambar sebelumnya, kulit ke-1 itu tersusun atas subkulit S saja. Kulit kedua tersusun atas subkulit tadi S dan P, maka dituliskannya 2S, 2P. Di kulit ketiga tersusun atas S, P, D, maka dituliskan di sana 3S, 3B, 3D. Tapi lihat arah panahnya di sana, ya kan? 1S, kemudian pindah panahnya ke bawah, ya kan? Jadinya 2S. Kemudian pindah lagi panahnya, baru 2P menuju ke 3S. Pindah lagi panahnya dari 3P menuju 4S. Pindah lagi panahnya dari 3D, kemudian ke 4P, kemudian ke 5S. Kalau disusun, tingkat energinya itu adalah 1S lebih rendah dibandingkan 2S. Lebih rendah tingkat energinya dibandingkan 2P, kemudian baru 3S, kemudian baru 3P, kemudian 4S, kemudian baru 3D, kemudian 4P, kemudian 5S, kemudian 4D, kemudian 5P, 6S, kemudian 4F, kemudian 5D, kemudian 6P, kemudian 7S, kemudian 5F, kemudian 6D, kemudian 7P. Itu susunan tingkat energi setiap subkulit pada masing-masing tingkat lintasan atau tingkat energi. Nah, sekarang asas larangan Pauli, Wolfgang
Pauli yang mencetuskannya. Tidak ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Apa sih bilangan kuantum itu? Nanti akan saya jelaskan detailnya minggu depan. Ini hanya untuk pengenalan saja. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menunjukkan letak elektron berada. Nah, jadi nggak mungkin elektron itu punya alamat yang sama ya, bilangan kuantum yang sama. Nah, oleh sebab itu, setiap orbital itu hanya bisa diisi oleh dua elektron dengan memiliki spin yang berlawanan. Berarti tadi ya, ada kulit, ada subkulit, kemudian dalam subkulit itu ada orbital. Elektron tinggalnya di orbital. Nah, orbital itu pada subkulit S orbitalnya ada 1. Pada subkulit P orbitalnya ada 3. Pada subkulit D orbitalnya ada 5. Pada subkulit F orbitalnya ada 7. Masing-masing orbital itu isinya elektronnya hanya 2. Oke, dengan spin yang berlawanan. Kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini orbital S, ruangannya 1. Ruangannya biar mudah saya beri kotak saja. Kotaknya 1. Isinya 2 elektron. Elektronnya saya gambarkan dengan tanda panah. Ada panah ke atas, ada panah ke bawah. Itu menunjukkan spin. Spinsnya berlawanan. Seperti kalau kamu beli sepatu kan pasti naroknya berlawanan ya. Nah, ini juga spinnya saya pasangkan berlawanan. Kenapa? Sekarang kalau yang orbital P itu ada 3. Pada subkulit P orbitalnya ada 3. Masing-masing orbital isinya itu 2 elektron, sehingga digambarkan seperti tersebut ya. Jadi kalau dijumlahkan di S adanya 2 elektron maksimumnya. Di P maksimum elektronnya ada 6. Kenapa? Karena punya 3 orbital. Satu orbitalnya isinya 2 elektron, berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian pada subkulit D itu orbitalnya ada 5. Masing-masing orbital itu isinya 2 elektron, sehingga di subkulit D maksimum elektronnya adalah 10. Sedangkan pada subkulit F ya ada 7 orbitalnya, ada 7 kamarnya, ada 7 ruang elektronnya. Setiap ruangan isinya 2 elektron, berarti 2 kali 7 14. Berarti di subkulit F maksimum elektronnya adalah 14. Nah, sekarang kaidah Hahn ini oleh Friedrich Hahn ya. Elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1 akan tersebar pada orbital yang mempunyai kesamaan energi atau equal energy orbital dengan arah putar spin yang sama. Maksudnya apa? Anda bisa lihat di sini. Misalnya P itu punya 3 orbital, ya kan? Misalnya di P isinya hanya 2 elektron, maka masing-masing harus ngisi setiap kamarnya dulu 1, 2, ya kan? Nggak boleh dua-duanya di satu ruangan dulu, tapi harus menyebar terlebih dahulu. Kalau misalnya di P-nya ada 3 elektron, maka disimpannya di ruangannya 1, 1, 1. Tidak boleh langsung 2 di sini atau satunya di sini. Kemudian kalau misalnya ada 4 elektron, berarti penyimpanannya atau pengisiannya 1 dulu, kemudian di sini, kemudian di sini. Taruhnya yang sejajar dulu spinnya. Kemudian baru yang berlawanan arahnya kembali lagi ke sini 1. Jadi ada 4. Kalau 5 berarti 1, 1, 1, 3 kan, baru 4, 5. Jadi nggak boleh langsung ditumpuk di satu ruangan, ya kan? Nah, Anda bisa lihat di situ. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron menggunakan subkulit? Kalau tadi konfigurasi elektronnya menggunakan kulit. Sekarang kalau konfigurasinya menggunakan subkulit. Nah, berdasarkan aturan-aturan yang sebelumnya tadi, maka cara menuliskan konfigurasi elektron menggunakan subkulit. Nah, contoh, saya punya Na, notasinya seperti ini, 11, 23. Berarti 11 adalah apa? Nah, 11-nya nomor atom kan, berarti jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya 11, jumlah neutronnya berarti 23 dikurangi 11, berarti nilainya 12. Nah, sebelumnya kita ingat nih, cara menuliskan konfigurasi elektron dengan subkulit, kita harus ingat dulu tingkat energi setiap subkulitnya. Caranya bagaimana? Lihat gambarnya di sini. Saya buatkan susunannya. Ini susunan cara mengisi elektronnya. Berarti elektronnya ini tersebarnya itu diurutkan dari tingkat energi yang paling rendah dulu. Berarti Anda harus ingat juga
S itu maksimumnya 2 elektron, sedangkan P maksimumnya 6 elektron, D maksimumnya 10 elektron, dan F maksimumnya 14 elektron. Sehingga kalau saya punya Na elektronnya 11, maka dia akan mengisi subskulit mana dulu? Mengisi subskulit 1S dulu. Habis 1S diisi, S itu maksimumnya berapa? 2. Maka di sana Anda bisa lihat, nah, ditulisnya 1S2. Nah, baru diisi 2 kan, elektronnya ada 11. Berarti masih sisa lagi, maka mengisi kulit berikutnya, mengisi subskulit berikutnya, 2S2. Kemudian tulis lagi dari 2S, kemudian 2P6. Sudah berapa? Sudah 10, maka sisanya adalah 1. Lanjut adanya di 3S1. Nah, ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan subskulit. Contoh yang lainnya, kalau saya punya atom Fe, nomor atomnya 26, massa atomnya 56, maka nomor atomnya 26 berarti protonnya 26, elektronnya juga 26, neutronnya 56 dikurangi 26 berarti 30. Yang dikonfigurasikan adalah elektronnya. Nah, berarti elektronnya itu yang akan kita susun dalam subskulit. Pertama yang diisi apa? 1S dulu kan, 1S, 2S, kemudian baru 2P. Dan ingat, S maksimumnya 2, P maksimumnya 6, D maksimumnya 10, F maksimumnya 14. Berarti Anda bisa lihat di sini. Nah, penulisannya 1S isinya 2. Masih ada lagi, maka lanjut. 2S isinya 2. Masih ada lagi, lanjut. 2P isinya 6. P itu elektronnya maksimumnya 6 kan? Berarti sudah diisi 2, 2, 6. Jumlah sudah 10 kan? Masih sisa, maka lanjut lagi. 3S isi elektronnya 2. Kemudian 3P isinya 6. Berarti 2, 2, 6, 2, 6. Sudah berapa? Sudah 18 kan? Tadi sudah sampai di 3P, lihat 3P. Setelah 3P, Anda bisa lihat, nah jalur panasnya kemana? 4S, maka yang saya tulis adalah 4S, 4S2 di sini. Anda bisa lihat 4S2, habis itu lanjut lagi, habis 4S pindah jalurnya lagi ke 3D. Anda bisa lihat 3DD itu maksimumnya berapa? 10, tapi kita cek. Setelah 4S2, elektronnya sudah 20, sisanya berapa? Sisanya 6, maka di D-nya hanya saya tuliskan 6. Maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D6. Nah, ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan subskulit. Kita akan memberikan contoh lain untuk konfigurasi elektron berdasarkan subskulit. Subskulit ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 4. Ada S, ada P, ada D, ada F. Nah, sebelumnya pada teori atom Bohr itu kamu kenal istilah kulit atau lintasan elektron. Kulit itu sampai saat ini ada 7 yang sudah terisi elektron. Jadi saya tuliskan kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Nah, kemudian di mekanika kuantum kamu kenal istilah subskulit. Ada S, ada P, ada D, ada F. Ternyata subskulit ini kalau bergabung maka jadilah kulit. Tapi gabungan subskulit ini beda-beda. Di kulit ke-1 hanya ada S subskulitnya. Di kulit kedua ada S dan P. Di kulit ketiga ada S, ada P, ada D. Di kulit keempat ada S, ada P, ada D, ada F. Di kulit kelima subskulitnya ada S, ada P, ada D, dan ada F. Oke. Kemudian di kulit ke-6 subskulitnya ada S, P, dan D. Di kulit ke-7 subskulitnya ada S dan P. Ini subskulit yang sudah terisi elektron sampai saat ini. Nah, karena ini kulit ke-1 maka dituliskannya 1 di depan angkanya 1S. Kalau ini 2 saya tuliskan di sininya berarti 2S, 2P. Karena ini kulit ketiga berarti 3S, 3P, 3D. Karena ini kulit keempat 4S, 4P, 4D, 4F. Kalau ini kulit kelima berarti 5S, 5P, 5D, dan 5F. Kalau ini kulit ke-6,
6S, 6P, 6D. Kalau ini klik ke-7 berarti 7S dan 7P. Saya punya unsur misalnya Ca nomor atom 20, masanya 40. Berarti protonnya ada 20, elektronnya ada 20, neutronnya berapa? 40 dikurangi 20, hasilnya 20. Nah sekarang proton dan neutron ada di inti kan? Nah langsung kita akan buat konfigurasi elektronnya. Maka elektron ini adanya di mana? Kita masukkan ke dalam subskulit, 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 subskulit. Nah tapi ingat, elektron setiap subskulit itu beda-beda jumlahnya. S maksimumnya 2, P maksimumnya 6, D maksimumnya 10, F maksimumnya 14. Nah, berarti bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Ca elektronnya kan 20. Maka lihat, saya isi dulu dari tingkat energi yang paling rendah dulu kan. Saya isi yang ini dulu. Maka saya tuliskannya 1S. S maksimumnya berapa? 2. Saya tuliskan 1S2. Oke, elektronnya kan 20, baru saya tulis 2, masih sisa banyak kan? Maka lanjut lagi, pindah jalur panahnya ke sini. Nah, ini apa? 2S, saya tuliskan 2S. S maksimum elektronnya berapa? 2, saya tuliskan 2. Lanjut dari sini, pindah panahnya dulu ke sini kan? Maka ini dulu yang kita lewati. Nah, apa ini? 2P, saya tuliskan 2P. P maksimumnya berapa? 6, saya tuliskan 6. Lihat, elektronnya sudah terisi 2, 2, dan 6, berarti sudah 10. Harusnya berapa? 20, masih sisa kan? Kalau masih sisa, lanjutkan lagi. Nah, ke sini kan? Saya tulis 3S. S maksimumnya berapa? Maksimumnya S itu 2, saya tuliskan 2. Nah, masih sisa lagi. 2 tambah 2 tambah 6 berapa? 10 tambah 2, 12, masih sisa. Sampai di sini, pindah lagi panahnya ke sini. Ikuti jalurnya ke sini. 3P, saya tulis 3P. P maksimumnya berapa? 6. Saya tulis 6. 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Elektronnya berapa? 20. 20 dikurangi 18 sisa 2. Berarti masih lanjut. Tadi kita sudah sampai sini ya. Lanjut ke bawah. Berapa? 4S. Maka saya tuliskan di sini 4S. S maksimumnya berapa? 2. Kebetulan sisanya juga 2. Maka saya tuliskan di sini 4S2. Berarti konfigurasi elektron untuk Ca adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ya, contoh lainnya di sini saya punya Ni nomor atom 28, masanya 59. Berarti protonnya ada 28, elektronnya ada 28, sedangkan neutronnya itu sebanyak 59 dikurangi 28, maka jumlahnya adalah 31 untuk neutronnya. Proton dan neutron adanya di inti ya. Nah, yang saya akan konfigurasikan adalah elektronnya sebanyak 28. Nah, sekarang akan kita masukkan ke dalam subskulit di sini. Yang pertama kita tuliskan apa di sini? S. Saya tuliskan berarti konfigurasi elektron untuk Ni adalah, pertama saya isi 1S2. Kemudian lanjut pindah ke panahnya ke sini, berarti 2S maksimumnya 2. Setelah sampai di sini pindah lagi jalur panahnya apa di sini? 2P. Ingat P maksimumnya berapa? 6. Maka saya tuliskan 6. 2 tambah 2 tambah 6 sudah berapa? Sudah 10. Elektronnya ada berapa? 28. Masih sisa kan? Maka kita lanjutkan lagi sampai di sini, berarti tulis berarti 2P 3S2 karena S2 itu maksimalnya 2. Nah, sekarang 3S2 sudah sampai di sini,
Masih sisa lagi kan? Lanjutkan lagi panah berikutnya ke sini. 3P. 3P. P maksimumnya berapa tadi? 6. Saya tuliskan di sini 3P 6. 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10. Tambah 2 12 tambah 6 18. Elektronnya berapa? 28. Masih sisa kan? Kalau masih sisa kita lanjutkan lagi. Ini kan 3P. 3P ada di sini. Lanjutkan panahnya ke bawah. 4S. 4S. S maksimumnya berapa? 2. Saya tuliskan di sini 2. 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 sudah 20. Nah, elektronnya Ni berapa? 28. Sisanya berapa? Sisa 8. Tadi sudah sampai di sini. Pindah lagi panahnya ini kan. Maka ikuti dulu jalurnya. Selat. Nah, ada di mana? 3D. Saya tulis 3D. 3D, ingat D maksimumnya berapa? 10. Sisanya berapa tadi? 8. Langsung tulis 8. Nggak pikir panjang lagi. Oke, berarti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Kalau ini tinggal sesuaikan saja, kita masukkan ke subskulit-subskulitnya. Ini konfigurasi elektron berdasarkan subskulit. Nah, sekarang penyimpangan aturan umum. Ternyata ada juga yang menyimpang. Contoh, saya punya atom Cr, nomor atom 24. Kalau nomor atomnya 24, berarti protonnya 24, elektronnya juga 24. Berarti konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D4. Ternyata kalau saya susun seperti ini elektronnya, dia tidak stabil. Dia akan stabil menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Ternyata D lebih stabil itu kalau diisi elektronnya itu penuh. D itu penuhnya berapa? 10, maka lebih senang diisi 10. Atau diisinya setengah penuh. Setengah dari 10 berapa? 5. Nah, biar jadi 5, maka dia akan pinjam 1 elektron dari S di sebelahnya. S kan tadi isinya 2 ya. Dipinjam 1, maka nulisnya sekarang 4S1, 3D5 baru. Elektron susunan seperti ini stabil. Nah, contoh berikutnya Cu ya. Cu itu memiliki nomor atom 29. Berarti jumlah protonnya 29, jumlah elektronnya juga 29. Maka konfigurasi elektronnya Cu itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Berarti sudah 20, sisa 9 kan? 3D9. Nah, ini tidak stabil. Maka dia akan lebih stabil jika konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. D-nya jadi 10, sedangkan S-nya diambil 1, jadi sisa 1. Nah, ini adalah penyimpangan aturan umum. Ya, terima kasih materinya sampai di sini. Silahkan Anda kerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.